Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Alfia Insani, NPM 10060318083 dari kelas B. Saya akan menjelaskan dua pokok bahasan, yaitu mekanisme pembentukan granul dan perhitungan serta penimbangan dalam metode granulasi basah. Dalam mekanisme pembentukan granul ini dipengaruhi oleh mekanisme ikatan antar partikel. Hal ini karena granul tersusun atas partikel-partikel kecil yang bergabung membentuk suatu granulat. Dalam mekanisme ikatan antar partikel ada 4 pokok bahasan yang akan saya bahas terkait dengan pembentukan granul. Yang pertama adalah terfasilitasi oleh jembatan cair, yang kedua adalah terfasilitasi oleh jembatan padat, yang ketiga adalah gaya tarik-menarik antar partikel padat, dan yang keempat adalah mechanical interlocking. Yang pertama yaitu ikatan antar partikel yang difasilitasi oleh jembatan cair. Ketika suatu massa dibasahi oleh pelarut, maka akan terjadi 5 bentuk yang tertera pada gambar berikut. Berikut adalah tahapan ketika suatu massa dibasahi oleh pelarut. Nah, dari kelima bentuk ini, yang paling diinginkan pada proses granulasi atau bentuk idealnya itu adalah bentuk kapilari. Hal ini karena dalam bentuk kapilari, suatu massa bisa menarik air masuk ke dalam sehingga akan lebih mudah dibasahi. Selain itu, dalam bentuk ini, inti granul masih dapat berikatan dengan inti granul lainnya sehingga akan terbentuk jembatan cair yang kuat. Sedangkan bentuk pseudodroplet atau bentuk yang kelima sebisa mungkin dihindari, karena ketika terjadi bentuk ini, air yang ada di dalam granul sudah mencapai batas maksimumnya. Otomatis, granul tidak akan bisa berikatan dengan inti granul lainnya dan membentuk suatu ikatan yang padat, yang kuat. Yang kedua adalah ikatan antar partikel yang difasilitasi oleh jembatan padat. Pada ikatan ini merupakan proses lanjutan jika dalam pembentukan granulasi basah, di mana pada ikatan ini pelarut akan menguap sehingga akan terbentuk jembatan padatan yang menghubungkan antara inti granul. Pada granulasi kering, proses terbentuknya ikatan dimulai dari terfasilitasi oleh jembatan padat ini. Yang ketiga adalah gaya tarik-menarik antara partikel padat. Ada dua yang menyebabkan terjadinya gaya tarik-menarik antara partikel padat. Yang pertama adalah gaya tarik-menarik elektrostatis. Gaya ini terjadi ketika ada dua partikel dengan dua muatan yang berbeda. Otomatis akan terjadi gaya tarik-menarik antara dua partikel ini karena merupakan keduanya mengandung partikel yang berbeda. Keduanya mengandung muatan yang berbeda. Yang kedua adalah gaya tarik-menarik yang disebabkan oleh gaya van der Waals, atau ketika terjadi perbedaan momen dipol antara dua partikel. Yang terakhir adalah mechanical interlocking. Ikatan ini terjadi khususnya pada metode granulasi kering dan kempa langsung. Tidak ada gaya yang menyebabkan terjadinya ikatan ini. Ikatan ini terjadi murni karena mekanik yang menyebabkan suatu ikat kuncinya menyatu jika dua partikel itu memiliki bentuk yang cocok. Selanjutnya adalah mekanisme pembentukan granul.
Pada mekanisme pembentukan granul ini digunakan pendekatan modern di mana ada 3 tahap. Yang pertama adalah wetting and nucleation, yang kedua adalah consolidation and coalescence, yang ketiga adalah attrition and breakage. Pada tahap pertama, itu wetting dan nucleation. Pada tahap ini, ketika suatu massa dibasahi, maka akan terbentuk inti-inti granul yang disebut nukleasi. Yang menyebabkannya menempel dengan inti granul lainnya, di mana akan terjadi konsolidasi yang menghasilkan suatu koalisi. Nah, pada tahap inilah kenapa suatu granul itu harus berbentuk kapilari. Karena dengan berbentuk kapilari, inti-inti granulnya masih dapat berikatan dengan inti-inti granul yang lain, sehingga dapat membentuk suatu ikatan yang kuat. Setelah terbentuk koalisi, maka akan terbentuk granul akhir, di mana tidak akan bisa memiliki kemampuan untuk melakukan koalisi lagi, karena sudah maksimal. Yang terakhir adalah atriksi atau breakage. Granul yang terbentuk harus memiliki kemampuan untuk terkikis, yang pada akhirnya akan menyebabkannya untuk hancur. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait perhitungan dan penimbangan untuk metode granulasi basah. Pada metode granulasi basah, ada 2 fase, yaitu fase dalam dan fase luar. Pemisahan fase ini disebabkan karena tugas dan fungsi masing-masing komponen yang menyusun formula tersebut, yang mengharuskan terjadinya pemisahan fase karena adanya prosedur dalam pembuatannya yang menuntut untuk adanya pemisahan fase. Dari formula diketahui bahwa fase dalamnya adalah zat aktif farmasi, pengikat, penghancur, dan pengisi. Sedangkan fase luarnya terdiri dari penghancur, glidan, dan lubrikan. Pertama-tama, dihitung dulu komponen dalam setiap fase dalam, di mana dihitung dulu total dari fase dalam. Dari formula diketahui bahwa fase luar jumlahnya 8%. Otomatis fase dalam jumlahnya adalah 92%. Sehingga untuk menghitung fase dalam, 92/100 dikali bobot tabletnya 350, hasil satu tabletnya 322. Kemudian untuk perhitungan pengikat dan penghancur, kenapa pembaginya itu 92? Karena hal ini karena pengikat dan penghancur ini termasuk dalam komponen fase dalam, sehingga dihitung per total komponen fase dalamnya. Setelah dihitung per komponennya, untuk melakukan penimbangan, maka tinggal dihitung jumlah tablet yang akan dibuat. Hasilnya seperti yang tertera dalam PPT. Selanjutnya, dihitung komponen dalam setiap fase luar. Pada perhitungan fase luar ini, telah diketahui massa granul sebenarnya yang dihasilkan dari praktikum, di mana perhitungan setiap komponennya dihitung satu-satu, dan pembaginya 92 juga. Hal ini karena fase luar memiliki tugas untuk membedaki komponen fase dalam. Dalam
Perhitungan fase luar ini pengalinya adalah massa granul sebenarnya karena sudah diketahui dari praktikum. Setelah fase dalam dan fase luar dihitung, selanjutnya dilakukan perhitungan jumlah tablet, kandungan zat aktif, dan bobot per tablet yang akan dicetak. Untuk jumlah tablet, menghitungnya adalah massa granul sebenarnya per massa granul teoritis dikali jumlah tablet yang akan dibuat. Hasilnya adalah 993,788 jika dibulatkan menjadi 993 tablet. Sedangkan untuk kandungan zat aktif per tabletnya diketahui hasilnya 173,913 mg per tablet. Dan untuk bobot per tablet yang akan dicetaknya adalah 350 mg per tablet. Hal ini sama seperti yang tertera pada formula, di mana bobot per tabletnya itu sama seperti pada formula sebelumnya, pada formula yang ditampilkan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.